Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Seperti dilansir dari Corriere della Sera via Milan News, Juventus dikabarkan tertarik untuk mengontrak Alexis Saelemaekers dari AC Milan dan menawarkan kesepakatan pertukaran yang melibatkan penyerang Moise Kean. Namun dikabarkan jika Rossoneri menolak tawaran tersebut dan meminta setidaknya 15 juta euro untuk Saelemaekers, kedua belah pihak tetap bertahan pada posisinya. AC Milan ingin menguangkan pemain Belgia tersebut dan menginginkan harga penuh, sementara Juventus menganggap harga yang diminta terlalu mahal. Situasi ini menunjukkan bahwa kedua klub besar di Serie A sedang berupaya memperkuat skuad mereka dengan cara yang berbeda. Bagi Juventus, mendatangkan Saelemaekers bisa memberikan kedalaman di posisi sayap, sementara bagi AC Milan, menjual Saelemaekers dengan harga yang diinginkan dapat memberikan dana tambahan untuk memperkuat pemain baru yang sesuai dengan visi pelatih Paulo Fonseca. Seperti dilansir dari laporan La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku tampaknya telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan AC Milan dan klub kini sedang menjajaki kesepakatan dengan pihak Chelsea. Diketahui sebelumnya jika target utama AC Milan di musim panas ini adalah Joshua Zirkzee, tetapi negosiasi terhenti sehingga alternatif lain sedang dipertimbangkan. Romelu Lukaku sendiri tidak keberatan dengan gagasan bergabung dengan Milan meskipun pernah memiliki sejarah buruk dengan Rossoneri saat masih berseragam Inter Milan. Bahkan meskipun pernah berselisih dengan Zlatan Ibrahimovic, rekonsiliasi tampaknya tidak sulit dibayangkan. Lukaku menganggap AC Milan dan Napoli sebagai dua opsi menarik. Ia tidak menolak kemungkinan pindah dan siap mempertimbangkan transfer yang memungkinkan dia tetap bermain di Italia setidaknya 1 tahun lagi. Pengacaranya Sebastian Ladure akan segera kembali bekerja di Milano atau Naples. Untuk menyelesaikan teka-teki ini, Milan harus berkomunikasi dengan Chelsea mengenai rencananya terhadap Lukaku. Chelsea ingin menjualnya secara permanen untuk mencoba mendapatkan kembali sebagian dari biaya transfer yang telah mereka keluarkan. Lukaku masih memiliki sisa kontrak 2 tahun dengan Chelsea dan klub London tersebut ingin menjualnya dengan klausul pelepasan 43 juta euro. Ada 2 opsi yang bisa diambil. Tawaran sebesar 25-30 juta euro mungkin sudah cukup, atau Milan bisa menunggu dan negosiasi dengan Chelsea hingga akhir Agustus saat sikap mereka mungkin melunak. Potensi penjualan Victor Osimhen dan saga transfer Zirkzee juga akan mempengaruhi situasi ini. Rossoneri sedang berupaya mencari klub baru untuk Fodo Ballo-Touré setelah bek kiri ini kembali dari masa pinjamannya di Fulham. Selama di Fulham, Ballo-Touré hanya tampil dalam 11 pertandingan. Ia kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim utama, terutama dengan kehadiran Anthony Robinson di posisinya. Kembali ke Milan, Ballo-Touré tidak akan tinggal lama karena klub sedang berusaha mencarikannya tempat baru. Klub Championship Watford yang berambisi kembali ke Liga Premier Inggris telah menunjukkan minat pada pemain internasional Senegal tersebut. Mereka melihat Ballo-Touré sebagai tambahan yang potensial untuk memperkuat skuad mereka dalam upaya promosi ke Liga Premier Inggris. Namun, detail lebih lanjut mengenai potensi transfer ini masih belum jelas. Apakah Watford akan mengajukan kesepakatan pinjaman atau penjualan permanen sebelum diketahui. Selain itu, ada pertanyaan apakah Watford mampu membayar gaji Ballo-Touré mengingat status mereka sebagai klub lapis kedua. Ballo-Touré sendiri bergabung dengan AC Milan dengan harapan bisa menjadi pelapis andal untuk Theo Hernandez. Namun, nyatanya ia hanya tampil dalam 26 pertandingan dan mencetak 1 gol untuk Rossoneri, yakni gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Empoli. AC Milan telah mengambil langkah serius untuk membajak Adrien Rabiot dari Juventus dengan status bebas transfer. Menurut laporan dari Tuttosport via Milan News, Milan kini telah menyamai tawaran Juve, namun dengan perbedaan yang menggiurkan, jaminan kontrak berdurasi 3 tahun.
Diketahui jika Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli telah berusaha selama beberapa minggu untuk meyakinkan Rabiot agar tetap bertahan di Turin. Tawaran yang diberikan Juventus adalah kontrak senilai 7,5 juta euro per tahun selama 2 tahun, ditambah opsi untuk tahun ketiga. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, AC Milan telah mengajukan tawaran yang sama dengan hal gaji, tetapi dengan jaminan kontrak 3 tahun. Langkah ini menunjukkan keseriusan Milan dalam mengamankan jasa Rabiot, yang akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di klub jika kesepakatan ini terwujud. Rabiot sendiri saat ini sedang fokus pada kejuaraan Eropa bersama tim nasional Prancis. Namun, pembicaraan mengenai masa depannya tetap berjalan di belakang layar. Virgil van Dijk salah satu bek tengah terbaik dalam sejarah Liga Primer Inggris modern. Baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap bek-bek legendaris AC Milan, terutama Alessandro Nesta. Saya menyukai Nesta dan Maldini. Milan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Saat Anda berbicara tentang Nesta, yang Anda maksud adalah keanggunan. Dia membuat segalanya tampak begitu sederhana, ujar Van Dijk. Kemungkinan mengenai potensi Van Dijk bergabung dengan AC Milan mungkin masih jauh, namun pujiannya terhadap Nesta dan Maldini menunjukkan betapa ia menghargai warisan dan keanggunan bek-bek AC Milan terdahulu. Legenda AC Milan Alessandro Costacurta percaya bahwa ada satu bagian di mana AC Milan harus menunjukkan peningkatan untuk menghadapi musim depan, yaitu mendatangkan para bek tengah. Diketahui jika AC Milan kemasukan 49 gol di Liga musim lalu dan 69 gol di seluruh kompetisi, yang menyebabkan mereka harus mencari cara untuk memperbaiki lini pertahanan. Bukan hanya karena cedera, tim asuhan Stefano Pioli kala itu juga lebih terbuka dalam masa transisi. Berbicara kepada Sport Mediaset, Alessandro Costacurta ditanyai tentang Milan dengan komentarnya yang disampaikan oleh Milan News. Menurut saya, dengan panorama Eropa yang biasa dinikmati oleh para penggemar Milan, manajemen juga harus fokus pada beberapa pemain bertahan. Ada juga kebutuhan akan pengalaman, dan menurut saya, satu pemain di setiap posisi bisa jadi hal yang ideal bagi Milan, tegas Alessandro Costacurta. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.